Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya guys. Selamat menjalankan aktivitas seperti biasa. Ini kelanjutan video yang kemarin. Jadi kemarin kita punya kendala di input shaft ya guys. Nih, input shaftnya hancur ya. Terus kita nyari-nyari di sini, kebetulan agak susah juga. Jadi terpaksa kita mengalah ya guys, mengalah demi unit ini bisa jalan lagi, terus spare partnya tetap mudah dicari kan gitu. Akhirnya aku mutusin kita pakai input shaftnya Colte lama, semua sama. Jadi jumlah giginya ini sama, diameternya sama, yang beda cuman jumlah suri yang di plat disk atau produk kopling. Jadi terpaksa kita beli plat disk atau produk koplingnya yang baru karena kebetulan habis juga. Nah, kita dapat yang suri 10 ya. Yang suri 10 karena yang lamanya ini di sini 18 ya, yang hancur ini 18, di sininya 20. Terus diameter sini sama, di sealnya sama, bearing input shaftnya sama, terus di sini juga sama gitu ya. Pindah ya guys yo, jenenge ning desa nek ora ngalah ngene iki nek keras kepala modar dasmu ngono ya to. Ngeluh malahan, nyari spare partnya susah, apalagi kamu mau potong-potong sini dilas di tukang bubut, coklek neng area ora malah tambah ngeluh kan gitu. Jadi kita berkorban gini, yang penting kita dapat spare partnya ya guys. Terus hari ini kita mau rakit transmisinya. Jadi sekalian kita rakit, sekalian kita ngobrol-ngobrol seperti biasa ya guys. Oke, ini tak rakitnya dulu. Jadi kebetulan transmisi jenis ini tuh kita ngerakitnya lebih gampang, nggak susah kayak transmisi yang jenis-jenis lainnya. Jadi kita bisa rakit stylingnya sambil ngobrol, sambil pelan-pelan ya guys yo. Oke guys, ini kita masukin ke crankcase-nya yo, pastiin crankcase-nya bersih walaupun rupanya elek yo, bersih. Yang penting tanganmu demek-demek ngene iki ora gupak oli ngono lho, kan gila to ya. Mosok bengkel gupak apa nyekel oli gila yo, gila to guys. Mangsamu lek wisuh ora nggo sabun, ora nggo bensin barang, lak modal neh kowe ya to. Nah, kita masukin sini si input shaftnya, gampang toh. Input shaftnya kita masukin, terus tutupnya kita pasang sekalian. Tutupnya ini guys, nih. Karena packingnya juga jualannya nggak ada, terpaksa kita bikin dari kertas TBA yo, isgur ini ki. Jadi akal-akalan tapi yang penting paten nih guys yo, karena ini kan bahannya bagus juga daripada kertas tanggalan ya toh. Yo nek akal-akalan yo rodok modal loh gitu kan. Nah, kita lanjut, kita rakit ya guys. Oke lanjut guys, jadi gini penampakannya. Jangan lupa sealnya itu malah menghadap ke dalam gini ya guys, sealnya menghadap ke dalam gini. Nah, aku karena sering lihat katanya udah pernah ganti seal tapi bocor. Ini kan ada mereknya, pernya di sini. Jadi kebanyakan orang kalau masang malah jadi gini loh. Kebalik kuwi arek ngesili apa? Karena tekanan kompresi oli yang diputer sama ini, sama gigi-gigi ini kan nguap, terus timbul kompresi toh, mau nggak mau. Ya brojol oline kan gitu. Jadi harusnya gini. Nah, kalau pas kamu masangnya gini berarti di sininya gini, ya toh. Ya enggak? Gini, terus jangan lupa di bagian itu dikasih bearing grease supaya dia awet licin. Yo, supaya dia awet licin. Terus pokoknya intinya biar aman, biar rapi ya guys. Jadi biar bagus mbok bene kowe ora entuk rezeki bongkaran presneleng atau transmisi lagi, kan masih banyak rezeki yang lain kan gitu ya guys ya. Pokoknya lek kerjaanmu paten wis rasa khawatir lah guys. Nah, sing kuasa wis bagi rezekimu sepiro kan gitu ya. Oke, masukin pelan-pelan. Masuk.
Ojo ditutuki yo guys. Sabar guys, tak cari bautnya dulu. Bautnya nang kono kae lho, morak-marik, tak ambil dulu guys ya. Oke guys, bautnya udah ketemu semua, kita tinggal kencengin. Jangan lupa tetap disilang yo guys. Mesakno. Tuh, sampluk kameranya guys. Sorry yo guys. Videonya agak panjangan. Nanti tak potong-potong santai ya guys. Tak kencengannya. Ojo di skip yo, pokok iklan ditonton yo, ben aku ndang entuk ijol gitu, insyaallah entuk ijol. Pokoknya aku harap nggak kejutan buat kalian semua gitu ya. Oke guys, kalau udah dipasang, udah dikencengin, pastikan ini muter. Jadi ini kelihatan seret, cuman karena sil yo. Nah ini agak seretan karena silnya baru, kenceng juga, makanya tadi dikasih bearing grease yo guys. Nih ini ada space, nah ada goyang dikit. Jangan sampai banyak goyangnya yo. Kalau goyangnya banyak, cari tahu apa yang bikin dia goyangnya banyak. Siapa tahu cuman di sini ada ganjel ya. Harusnya ada ganjel di depannya sini buat ganjel input sub bearingnya, supaya input sub bearingnya nggak maju mundur. Ini kan nggak bisa nih ya, nggak bisa ditarik-tarik. Biasanya kan ada yang bisa tarik-tarik, itu biasanya dibuang ganjelnya sama mereka gitu kan. Pokoknya dibuatin ganjel, yang penting ringan gini, ada space dikit. Ini space dari tengah bearing ya, antara bearing sama ini pelor-pelornya itu nih. Terus ringan. Oke. Terus kita balik transmisinya. Oke guys, jadi tadi udah selesai. Ini kita udah jongkirin balik si transmisinya ya. Di sini kayak gini. Bekas kena opo iki guys. Soda api kayaknya guys, sampai dipilok-pilok nih pakai cat semprot kaleng yogi, sampai kayak gini. Bekas dicuci pakai soda api kayak yo, kelihatan jelek yo, kotor nih kamera. Isin aku cah biasanya resik-resik, tapi kan ini dipegang memang nggak kotor guys, udahan guys. Tuh emang warnanya yang kayak gitu. Oke, jadi sembari kita nunggu ini lemnya kering, kita rakit dulu output subnya yo. Output subnya kita rakit dulu. Oke, pokoknya sing penting dibersihin dulu ya toh. Intinya semua itu bersih dulu, intinya semuanya itu bersih dulu baru kita ngerakit gitu kan. Ini udah bersih, kita tinggal lap-lap aja. Oke guys, jadi kita lanjut. Jangan lupa kita bersihin yo, bersih. Ini gigi 2 yo, ini gigi 2. Nah di sini kita dapat poin. Oke, kita fokus di sini. Transmisi manual itu berdasarkan cara kerjanya gitu. Transmisi manual dibedakan berdasarkan cara kerjanya. Dia punya 3 jenis transmisi manual. Yang pertama itu transmisi jenis sliding mesh, atau yang sering kita lihat di sepeda motor, sliding mesh gitu. Karena kerjanya itu sliding yo, sliding dan gigi ketemu gigi gitu langsung yo, sliding gini masuk. Terus yang kedua constant mesh. Constant mesh itu biasanya ada di sepeda motor Vespa atau unit mobil mewah buatan Eropa ya. Jadi kalian biasanya ngelihat mobil Eropa itu Matic Tritonic pakai pedal speed gitu, cuman perpindahan giginya itu nggak kayak mobil yang di Indonesia gini, nggak seberapa kerasa. Tapi kasarnya transmisi ya guys ya, kasarnya nggak seberapa kerasa, cuman perubahan kecepatannya itu kerasa banget gitu. Itu yang constant mesh kayak yang di sepeda motor Vespa. Terus yang kedua yang ketiga ini tipe sinkromis. Jadi dimana cara kerjanya itu sinkromis. Ini dipasang sisan guys ya, ben bisa praktek ya. Tak pasangnya sisan guys, biar kita bisa praktek. Set ini guys. Nah masuk. Ini tipe sinkromis. Jadi dimana cara kerjanya itu menggunakan sinkromis. Jadi pusat
pemerintahannya itu ada di Synchromist gitu ya guys. Nah loh iki Synchromist piye guys kok ngene iki bentuke. Nah kira-kira gini yo tipe Synchromist. Jadi Synchromist itu apa sih? Ini loh yang warna kuning tadi nih loh, nih yo yang warna kuning. Nah ini loh Synchronize yo, Synchronize atau kalian nyebut Synchromist atau Chromis apa gigi kuning karepmu. Jadi gimana cara kerjanya sendiri itu, Synchromistnya akan mengurangi kecepatan gigi yang dituju gitu. Misal kamu nuju gigi ini dituju, ketika ini shift rocknya kamu pindahin, shifternya ya, tongkatnya itu kamu pindahin, set, ini akan berlahan memperpelan yo. Nih set, tak tekan pakai jempol. Nah ini seret toh, lepas ringan, set seret yo. Jadi Synchromist ini tuh gunanya untuk ngerem. Nah untuk ngerem dan menyelaraskan gigi gitu kan. Ketika giginya itu direm pelan, dia akan muternya pelan, jadi masuknya gampang gitu toh. Nah jangan salah, ada beberapa mekanik, aku pernah nonton orang debat, nggak nonton ya guys. Ini tak masukin posisi masuk yo. Tak masukin. Aku pernah ngeliat orang debat di kolom komentar di Facebook ya. Mereka bilang, ada yang bilang Synchromist ini menjaga supaya giginya nggak lompat gitu kan, supaya giginya nggak lompat atau nggak ngelepeh. Kalau ngelepeh masuk netral sendiri, itu mereka bilang ini yo, jangan salah kilo, tak buktekno iki gini ya. Nih copot toh, nggak ada ngaruh toh, nih nggak ada ngaruh. Nih ini dicopot, Synchromistnya bisa goyang-goyang. Nah gitu bisa goyang-goyang kan. Nih dicopot juga nggak ngaruh tuh. Synchromist ini tujuannya buat ngerem aja yo, buat ngerem sama menyelaraskan gigi supaya giginya sama set. Karena biasanya ada beberapa jenis transmisi yang giginya sini dicowak yo, gigi sininya itu hilang separuh gitu kan, ada yang gitu toh. Nah jadi gitu supaya kita belajar bareng-bareng. Terus yang bikin gak lompat itu ini nih shifting key, atau ada yang nyebut sedanan ini mucah. Nih shifting key yo, shifting key. Terus di sini ada key spring gitu. Terus di sini kan biasanya ada lubangnya yang beda nih ya, beda yo, ini beda satu. Misal di sini udah nggak bisa lagi, kalian bisa pindahin di sini salah satunya yo, cuman efeknya biasanya agak kerasan dikit gitu. Nah tipe Synchromist itu gitu, Synchromist dimana tugas Synchromistnya ini hanya mengerem dan menyelaraskan gigi yang dituju gitu kan nih. Nah tadi ngeremnya pakai apa? Yo ini, ketika kamu dorong ini, si shifting key-nya akan mendorong Synchromist lewat sini toh. Nah, mendorong mundur. Begitu ngerem, dia langsung masuk. Setelah giginya masuk, Synchromist di sini udah nggak kepake lagi. Yo, bisa gini-gini di dalam yo. Nah, gitu. Oke, kira-kira mudeng lah yo. Jadi ini nanti kita tinggal tak kasih tahu tentang pengukurannya. Oke guys, kita masuk tahap pengukuran. Jadi apa sih yang diukur? Yang diukur itu ini guys. Jadi yang diukur itu Synchromistnya itu kita ukur dari gigi pengikatnya ini sama Synchromist itu 0,25 itu maksimal. Jadi ketika 0,25 nya ini udah rapat ya, udah rapat itu berarti sudah nggak layak pakai lagi si Synchromistnya itu yo. Jadi 0,25 pokoknya paling rapat 0,25 ya guys. Nih kelihatan nggak guys? Nah pokoknya 0,25. Terus ke olengan giginya ini kan ada space yo, itu maksimalnya 0,05. Jadi kalau olengnya itu udah 0,05 itu nggak boleh dipakai lagi
kita harus cari tahu apa yang bikin dia 0,5. Nah ini 0,05 nggak masuk. Nah berarti ini masih bagus yo. 0,05 nya nggak masuk, berarti sekitar 0,02 gitu yo. Nih ketika ini nanti olengnya banyak, walaupun sini hub slipnya udah kita ganti, itu pasti ngelepeh guys gitu. Nah ini kan masuk ya. Kalau sininya olengnya banyak, nah liatin ini kan nggak banyak ya, itu pasti ngelepeh gitu loh, pasti lompat-lompat, kamu pusing. Yang ya sing mbok dandani gur sing kromis, saya kromis tok kan, misuh-misuh bongkar pasang kan gitu. Oke, jadi kira-kira begini. Terus ini kita masukin ke sini yuk. Oke guys, aku tadi muter-muter nyari tempat yang terang biar kalian bisa ngelihatnya jelas. Oh angel guys, petangnya ini ngopo ya guys, mendung paling ya. Jadi ini input subbearing yang di tengah kita masukin sini yo. Kita masukin sini, terus synchronize atau kromis karepmu boleh ngarani yo. Kita masukin. Nih, ini kayaknya masih sama nih. Nih, ini lebih dari 25, jadi masih layak pakai. Terus kita langsung masukin output subnya kita masukin, kita passing di nah masuk. Oke, terus kita pasang covernya si output subbearing ya guys. Nah ini udah kepasang covernya si output subbearing. Kita kencengin kunciannya ini dulu ya, supaya kita bisa lihat space-nya berapa. Oke, yuk langsung kita lihat space-nya ya guys. Nah kelihatan nggak guys? Yang penting ini, nah ini bearing bisa muter terus. Nah kocaknya kira-kira 0,5 nya nggak masuk ya. Ini muter, ini yang kita cek tadi, ini muter, ini yang kita cek tadi 0,05 ya. 0,5. Nah nggak masuk juga, sama 0,05 yang masuk, ada space dikit ya. Muternya ringan, terus kita putar gini ringan juga ya. Jadi kalau diputar gini ada kayak seret gitu, jangan dipaksain dulu, kita cari apa yang bikin dia muternya seret ya guys gitu. Nah ini kan kita tinggal pasang si counter gear yo, counter gear, karena masangnya counter gear susah. Yuk tak kasih tahu. Nah counter gearnya kan bearingnya gini nih guys, memang nggak bearing bambu yang pasangan gitu, makanya kemarin rontok. Ini kemarin beli, ternyata belinya gitu juga guys, isinya 42 biji, jadi yang sebelah itu 21 biji, yang sebelah 21 biji. Jadi isinya kayak di plastik obat gitu loh guys. Ini bearingnya. Jadi gini, memang gini. Sekarang kenceng, jadi kita masukinnya sini, dikasih bearing grease di pinggir dindingnya aja biar nggak lengket sama shaftnya nanti yo. Nah satu-satu gini. Terus nanti kan ada tutupnya nih. Ini tutupnya juga kemarin dapat ya, seplastik sama bearingnya. Nah nanti kita tutup, terus usahakan dia lengket di dinding sini, jangan sampai lengket di counter shaftnya yo. Lengket ke counter shaftnya gogrok gitu ya. Oke, tak lanjutin dulu, nanti waktu pasang tak kasih tahu lagi guys. Oke guys, ini bearingnya counter gear udah tak pasang tuh. Awas gogrok ya guys. Nah ini tak kasih bearing grease atas bawah supaya kita naruh si ring space-nya itu gampang. Ini kan ada cowakan, nanti taruhnya di sini nih cowakannya yo, yang ini, supaya dia nggak bisa muter. Kita tempelin aja sini. Nah lengket toh, lengket. Terus ini juga gini, tempelin aja. Terus kita pasangnya pelan-pelan guys. Kebalik, sorry guys, kebalik guys. Nah kita masukin gini pelan-pelan ya guys.
pelan-pelan. Lek gotri ini gogrok ngeluh guys. Nah, pelan-pelan yang penting masuk. Counter shaftnya kita masukin. Yo, counter shaftnya kan gini. Yang ini yang dapat depan atau bawah, ini nanti di belakang dapat dikunci sama bareng sama si output shaft crank ya guys. Gitu. Dipasin guys pelan-pelan. Rada-rada angel ya guys. Soalnya yang goning ini iki guys. Oke, dimasukin pelan-pelan ya guys. Sampai slem guys. Sampai slem. Digoyang-goyang dikit. Oke, masuk ya guys. Masuk. Ini tadi adapnya ke sini, kunci sama ini. Yo. Gini yo. Oke. Lanjut lagi. Kita pasang penghantar gigi mundurnya atau refresh gear. Oke guys, jadi tadi kita pasang counter gearnya buat nyobain ini muternya ringan apa enggak ya. Ini tadi kepasang counter gear juga udah ringan. Sekarang kita pasang shifrocknya atau garpu pemindah ya guys. Shifrock, ini shifrock shaft kita pasang. Jangan lupa kuncinya di sini, yang satunya nanti di atasnya. Terus iki aja lali guys. Gotri yang benjol-benjol ini itu letaknya di sini nih. Di sini masuk ke bawah sini, masuk ke bawah sini yo. Jadi ada dua gotri yang benjol gini supaya dia nggak lompat yo. Jadi perpindahan giginya itu teratur 1 2 3 gitu ya. Ketika salah satu gigi ada yang masuk, kalau si shifternya nanti lompat nggak bakalan bisa pindah gigi. Pokoknya masuknya di situ ya udah nggak bisa digerakin lagi kan gitu. Gini yo. Nih. Tak pasangnya dulu guys. Rada angel masangnya guys, pakai tangan 2. Lanjut, ini kan udah masuk. Ini udah masuk. Tinggal kita tekan ke bawah. Oke, masuk ya. Kalau udah masuk, kita masukin shifrock yang nomor 2. Ini yo. Panjang. Kita tekan pelan-pelan guys, masukin. Ngadepnya kan beda dia. Ini coakan yang buat gotri gede tadi sama ini yo di sini. Oke guys, ini udah kepasang. Jangan lupa ini ngadepnya ke bawah ya, karena shifrocknya nanti di atas sini, di dalam sini toh. Oke, ini udah tak kunci. Ini udah tak kunci. Kita tinggal pasang gotri panjang satu lagi sama shifrock yang buat gigi mundur. Oke guys, ini kita tinggal pasang si gotri pemindahnya yo. Ada 3 buah, itu besarnya sama ya guys. 3 buah gotri ini besarnya sama yo. Masukin aja 1 2 3. Nah, di sini kita nemu poin lagi yo. Untuk L300 diesel itu kan di sini biasanya ditutup pakai sealer bawaan pabrik ya, warna putih-putih gitu. Itu bisa disetel karena bautnya itu kunci L, jadi kita bisa sesuaiin seberapa kita mau keras si ininya yo. Jadi kalau kalian nemu yang giginya itu lompat-lompat atau persnelangnya udah mulai lompat, mendingan kalian beresin sininya yo. Sininya dulu, coba dikencengin dulu. Kalau dikencengin sampai keras giginya masih tetap lompat, baru kalian overhaul gitu yo. Saat nih guys wong nang ladang lo guys. Masuk mobil matelar manja-manja bongkar pasang gitu. Siapa tahu masih bisa ketolong lewat situ. Gitu. Jadi ben bisa dipakai kerja dulu. Nek wis bener-bener tetap lompat-lompat atau ngepre terus, baru overhaul. Kita cek apa yang bikin dia lompat atau dia ngepre sendiri. Biasanya kan di hub slip sama gigi penghantarnya. Gigi penghantarnya itu kalau kita beli harus lengkap sih guys, harus lengkap sama giginya kan gitu. Makanya pokoknya ditulung sih wong desa sakne ya guys ya gitu. Gini-gini. Jadi nanti kita pasangnya sini dikasih lem supaya nggak bocor-bocor ya. Di sini ini kan ada sisa nih tempatnya, dikasih lem aja di sininya supaya nggak bocor-bocor ya. Pernya jangan lupa. Nah, ini pernya udah berantakan, ini tadi cuma tak samain biar
biar agak kerasan lagi, karena ini nggak bisa disetel, nggak kayak solar yo. Jadi besok kalau misal ini ada trouble lompat atau ngepre, aku saranin buat nyari pernya si injektor atau nozzle-nya punya Kubota ya guys. Nah bentuknya segini mirip, cuman agak kerasan. Jadi nanti kita bisa settingnya pelan-pelan sambil kita potongin sedikit-sedikit, karena per nozzle-nya Kubota itu agak panjangan yo gitu. Lanjut guys. Oke guys, semua udah kepasang nih. Jadi yang godri tadi buat gini nih. Nah ya, agak kerasan guys. Itu godri yang di samping sini tadi yo. Yang ini yang tak bilang tadi bisa setel, tapi yang ini kan nggak bisa setel karena bautnya gini. Mungkin kalau kita mau nyetel kita renggangin pernya pakai tang ya guys. Ini tadi tak renggangin, gur tak olor-olor nih guys. Sementara keras nggak apa-apa, tapi nantinya pasti balik empuk. Tapi kalau baliknya lompat atau ngelepeh, nanti kita ganti pernya gitu. Yuk kita lanjut pasang refresh gearnya nih. Refresh gear kita pasangnya di sini. Jangan lupa spesnya, bearing bambunya, busingnya ya guys. Oh busingnya ada 2 guys. Nih busingnya gini yo. Tuh bu guys. Sek guys, tak boleh aneh guys. Nah waktu kita pasang refresh gear jangan khawatir, pokoknya lek nyuci resik kamu bisa ngeliat yo. Ini yo, ini kan gigi mundurnya. Karena gigi mundurnya nggak pakai sinkronis, makanya hampir semua jenis kendaraan itu gigi mundurnya bunyi yo, krak gitu kan. Ketika kalian habis jalan ngeremnya belum terlalu berhenti, masuk gigi mundur pasti gitu, karena dia nggak punya sinkronis ya. Terus ini guys, pasangnya yo, kelihatan dah guys, petang-petang didik ya guys. Pelan-pelan masuk, cari lubang kunciannya. Ini kuncinya, masukin sini guys. Diuklik-uklik guys, diuklik-uklik, goyak-goyak ya guys. Awi no yo. Nah masuk, kita tinggal kencengin sambil coba tes muter yo. Ini ikut sama counter gear. Nah, tak lanjutin dulu guys. Oke guys, jadi kan tadi kita udah selesai pasang ini semua yo. Kita udah cobain ini yo. Pokoknya gigi mundurnya masuknya gini yo. Gini nih, giginya gini nih, ada pokoknya ada lincipnya, sini juga gitu ada. Terus sekarang kita tinggal ngurusin ini yo, bajingan ya guys. Bajingan ini yang biasanya bikin giginya susah ya toh, biasanya bikin giginya susah sih guys. Kan perpindahnya di sini toh, kelihatan tak ya, di sini 1 2, di tengah ini 3 4, di pinggir ini mundur karena ini 4 speed yo. Makanya kemarin kita nyari partnya agak susah, karena tipe 4 speed yang input subnya gigi halus yang 20 itu ternyata limit edition guys, nggak keluar banyak. Jadi dia khusus buat transmisi L300 yang 1,4 ya, 1,4 cc. Terus yang 1,6 nya dia udah sama persis kayak L300 bensin L300 diesel, cuman bedanya tuasnya di sini, di samping sini. Kalau L300 diesel itu kan di samping yang sebelah sini ya toh, yang bensin di sebelah sini gitu. Bedanya cuman gitu, dalemannya semua sama L300 dieselnya gitu. Terus ini lanjut, ini ngurusin ini. Kenapa iki loh, iki tak buatin guys, ngerendo setengah hari kayak gini. Jadi yang kemarin nih guys, nih digulung-gulung pakai benang gitu, digulung-gulung pakai benang sama ada platnya. Jadi kemarin udah goyang banyak, jadi bocor-bocor gitu. Tak buatin, tak senai. Jadi sekarang sini 14, yang penting dalamnya masuknya sama. Tapi ya tetap enggak PNP karena kita bikin ya guys. Jadi aku ngalah di sini. Tak gerinda juga di sini nih. Tak gerinda agak lebaran, aslinya segini, ciut yo, tak lebarin supaya yang aku bikin tadi bisa masuk. Terus ini kan seal handle yo, seal handle. Ini kan cuman o-ring, leles toh, golek neng mosok kue ranjak tau nyimpen ngene-ngene iki ya toh. Kalau kita mau beli kan kadang ya nggak ada. Yo, dileles nih, golek nih. Ini juga nih. Yo, kita tinggal ngurusin ini, pokoknya tinggal pasang ini, cuman ngelem-ngelem aja.
pokoknya kalian bisa semua lah yo. Paling kalian ngalamin kesulitan di dalam sini tadi, sama aku juga dulu pernah ngalamin kesulitan gitu sebelum kita belajarnya fokus ya guys. Jadi tentang pengukuran yang tak kasih tahu tadi, memang toleransinya segitu. Kalau kita punya dial atau dial indikator, saat si ini apa output subnya telanjang belum dipasangi main gearnya belum kalian pasang, kalian bisa coba diputar semua bagiannya, ada keolengan berapa keolengannya itu kalau nggak salah 0,25 juga keolengannya yo. Jadi 0,25 nya di dial gitu. Pokoknya kira-kira ngono lah guys yo. Ini tak lanjutin, tak ngurusi iki, tak pasang plug. Kita nanti langsung install di ladang kono guys. Mobil ditinggal ladang sakne yo guys yo. Minip 2 malam karena kemarin kita nyari spare partnya 1 hari nggak nemu. Terus aku diewer-ewer sidane guys. Ngono. Oke guys, sekian dulu dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Salam mekanik desa paling konyol.